storyteller aku hari ini. Pokoknya surprise banget. Banyak banget TikToknya, banyak banget hebohnya. Siapa yang gak kenal Miska dari Cinta Fitri? Yes, Dinda Kanya Dewi. Hai Dek, finally. Dengan segala kesibukan kamu ya. Iya, alhamdulillah sih. Thank you untuk hari ini, hari Minggu. Kamu harusnya istirahat, tapi saya tarik ke sini. Iya, gak apa-apa deh Kak. Aku buat mensupport karir baru kamu sebagai penulisan. Thank you. Dek, kita mau bahas 3 hal. Yang pasti, yang selalu fenomenal sampai hari ini pasti Miska dan Cinta Fitri. Yang kedua, cinta Dinda Kanya Dewi. Dan yang ketiga, keluarga dan perjuangan selama ini. Oke. Kita mungkin mulai dengan Miska ya, Dek. Iya. Itu berapa tahun yang lalu, Dek, Cinta Fitri? Tunggu, Cinta Fitri mulai 2006. I think 2006. 7. Di Ya. situ ya. Sekarang 2001 berarti. 2021. 2021. 15 tahun berarti ya? Nah, iya. 15 tahun. Saya nggak ingat jujur awalnya bisa masukin kamu ke toko Miska tuh gimana ya? Do you remember? Kebetulan kan masa muda aku juga agak-agak naik turun kiri kanan depan belakang ya. Jadi mungkin ada beberapa memori aku yang agak skip dikit. Cuman aku berusaha untuk mengingat. Tahun itu seingat aku MD nawarin untuk satu peran di sinetron Cinta Fitri season 1 2 scene Kak. Yes. Flashback. Enggak. Flashback. Ya 2 scene aja. Terus akhirnya tayang di TV cuman 1 scene. Satu scene lagi di-cut. Okay. Flashback terus hitam putih lagi. Aku ingat banget. Tapi abis itu ya udah. Aku juga itu kayak nganggap cuman kayak oh ya sinetron udah gitu kan. Terus ada lagi dipanggil lagi di episode ke 90 80 something like that ya. Untuk karakter yang sama, mantannya Farel. Agak nggak penting juga sih sebenarnya di ceritanya. Iya karena emang cuman pengen buat nganterin si Nadine-nya ini doang gitu. Cuma 20-30 scene lah waktu itu. Terus habis itu udah masuk season 2. Season 2 tiba-tiba ada lagi. Dan emang di era itu tuh aku masih sama ya kayak anak muda dengan penuh idealisme tingkat tinggi lah, apalagi kan di era itu film Indonesia lagi baru-barunya lagi aku tuh nggak mau banget sinetron sebenarnya sejujurnya Kak. Nanti kayak apa sih sinetron? Aduh sinetron tuh kayaknya nggak lebih oke daripada film gitu-gitulah, makanya kayak yang pengennya fokusnya di film aja gitu. Cuman waktu itu mama yang kayak udah coba gitu kan. Ya udah jadi udah dari season 1 tiba-tiba ditawarin lagi season 2. Akunya kayak sinetron lagi mah maunya film kayak gitu kan. Terus kayak udah gak apa-apa coba aja. Ternyata dari season 2 lanjut 4 tahun kemudian masih di situ juga. Lanjut terus dan terus gitu. Sebagai karakter ya Dek, kalau Cinta Fitri kita ngomong tuh kan Fitri dan Farel fenomenal lah gitu kan. Kita semua tidak expect Miska itu bisa langsung menjadi di situ ya. Awalnya kamu memainkan karakter itu tuh gimana Dek? Karena antagonisnya kamu bermain beda banget. Iya, memang pas aku masuk tuh juga aku juga nggak, siapa yang kira sih Kak? Aku juga nggak pernah kira kalau misalnya karakter yang aku bawain ini bisa tiba-tiba masuk di cerita utama gitu. Maksudnya menjadi tokoh sentral lah gitu. Nggak mikir ke situ. Cuman memang waktu awal masuk aku kan emang karakternya baik banget gitu. Jadi tidak jahat lah gitu. Sampai akhirnya berproses terus tiba-tiba Miska akan dibuat jahat sekali nih gitu kan. Belum jahat sekali, maksudnya jahat. Cuman waktu itu aku kayak merasa aku nonton sinetron, maksudnya aku menonton beberapa sinetron, terus yang aku inget di sinetron era di bawah 2000-an itu yang namanya tokoh antagonis itu akan selalu melotot, teriak dan lain-lain. Sedangkan menurutku kayaknya lo nggak perlu segitu. Maksudnya ya biasa aja. Toh juga kita kan ya namanya sinetron pasti ada VO tentunya ya kan. Nah maksudnya ya dengan lo diem aja tapi VO lo udah kayak maksudnya nyebelin banget atau brengsek banget aja kan orang bakal sebel gitu kan. Jadi awalnya sih itu sih, maksudnya aku mencoba untuk kira-kira di bawah gini kali ya. Aku nggak ngomong waktu itu ke Pancap untuk mainin Miskanya nggak terlalu yang melotot lah atau yang teriak-teriak atau yang apa gitu. Aku coba mainin aja, tapi ternyata untungnya direkturnya Pancap dan juga Mas Hilman waktu itu penulisnya
mensupport aku lah dengan konsep yang aku kasih gitu. Jadi akhirnya dibuatnya kesininya emang karakter Miskanya dijaganya seperti itu gitu loh. Yang emang lebih apa ya, lebih biasa aja tapi selengean, yang ngehe-ngehe gitulah. Terus habis itu yang sukanya mabok gitu kan. Gitu. Ternyata aku banyak banget loh Kak scene mabok Miska, bahkan di TikTok banyak ada yang kompilasi scene aku mabok. Terus habis itu oke, ya jadi kayak gitu. Itu berlangsung selama kita Cinta Fitri 4 tahun ya? 4 tahun lebih kali ya. Season lebih ya? 4 tahun lebih, 7 season kita. Season. Dari satu season ke season berikutnya ada rasa jenuh nggak? Aku tuh inget banget, aku pernah berdoa di season 3 apa menuju 4 lah, ini kapan selesai ini sinetron, nggak selesai gitu, bungkus please bungkus. Kayaknya nggak ada di pemain sinetron yang pengen sinetronnya cepat-cepat bungkus kecuali aku. Tapi emang kita nggak boleh terlalu ini ya. Kadang-kadang Tuhan ngasihnya ke kita dilamain aja gitu kan. Terus kayak emang ternyata rezekiku di situ. Ada lah Kak, ada banget Kak. Walaupun di era gitu kita nggak tahu rating loh Kak. Maksudnya nggak tahu nggak kayak terlalu fokus seperti sekarang. Nggak, dan kita nggak tahu angka. Yang kita tahu cuman emang ya syuting aja, ya main aja. Angka tuh nggak ini sama sekali gitu. Jadi kita nggak tahu, oh kita nih gimana ya di luar tuh seperti apa ya gitu. Nggak tahu sih. Kok bosan banget. Kehidupanku cuman lokasi, kampus waktu itu. Yes, syuting. Terus kampus. Lokasi lagi. Jadi kadang-kadang aku pun nggak pulang, mandi tuh di lokasi. Pokoknya kalau dulu kan syuting bisa sampai pagi ya gitu betul. Ya. Itu aku ingat banget di Cinere, pokoknya jam 5 itu terakhir. Pokoknya jam 5 pagi itu aku harus mandi, karena jam 5:30 aku harus ke kampus. Karena kalau misalnya aku ke Subroto keluar dari Cinere sebelum setelah 5:30 itu pasti nggak akan nyampe jam 7 di kampus. Gitu, masih begitu terus. Jadi aku ya gimana nggak bosan gitu. Bosan banget, walaupun kalau misalnya ada penonton bilang, gila ya lu udah bertahun-tahun 7 season namanya nggak bosan nih. Jangan kan lu yang nonton, kita yang mainin gimana gitu kan. Bosan banget Kak sebenarnya. Cuman ya kita berproses lah. Pada akhirnya apa ya, lebih mensyukuri kali ya dengan apa yang kita punya. Betul. Ternyata tidak gampang loh untuk mempertahankan kesuksesan sekian lama gitu loh. Gitu. Nah itu waktu kan emang fenomenal sekali kan Cinta Fitri kan. Tapi jujur loh Kak, kita tuh tidak pernah tahu segitu gilanya. Gak pernah, karena emang hidupku, Siren, Wisnu, ya kamu semua tanyalah. Yeah. Kita emang hidup kita cuman lokasi Siren, lokasi sekolah gitu. Pokoknya lokasi rumah. Yang kita tahu ternyata orang tuh nonton segitunya itu ketika waktu itu Minggu kita harus tetap ada jadwal untuk roadshow kemanapun gitu kan. Nah ketika kita ke satu daerah kita baru tahu antusiasme orang segila itu, se-Indonesia ternyata nonton dan tahu kalau nonton Miska gitu kan, kayak ternyata segini banyaknya, anjir ini banyak banget ya. Jujur aku nggak siap waktu itu, aku nggak siap untuk menerima itu karena yang kayak wah ternyata semua orang nonton ya. Karena emang apa ya, platform untuk kita berinteraksi sama penonton nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang lebih sosial media enak, gampang, orang bisa tahu lah lewat apa namanya ya Instagram atau apapun itu. Dulu cuma ada Twitter di era itu gitu. Jadi ya udah gitu. Aku nggak tahu ternyata sefenomenal itu gitu. Aku ingat banget setelah season 3 or season 4 di mana kamu yang sempat bukan down sih kata-katanya, mungkin kamu capek, bukan capek juga, it goes into your mental. Aku inget banget dimana kamu yang kayaknya I'm done, nggak sanggup gitu kan. Itu ya, aku sempat ngomong banget, sih. Aku sempat mama ke aku dan kita sampai diskusi. Aku inget banget aku sama Noni ngajak kamu jalan seharian gitu kan. Oke, kita make sure Dinda ini hari mau ngapain aja kita ikutin gitu kan, yang penting make her happy. Karena pesen juga dari jangan sampai Dinda keluar dari Cinta Fitri karena it goes into your mental banget kan. Ya mental dan kehidupan sehari-hari sih sebenarnya pada akhirnya. Nah itu gimana kamu cope up dengan kondisi itu? Itu lumayan berat sih. Berat Kak, dan itu emang agak sulit. Ternyata memang, wah ini panjang banget sih cerita. Cuman memang kan di era itu umurku masih ya dari belasan tahun menuju ke 20-an awal lah gitu. Jadi di situ tuh si karakter Miska ini kan emang kita tuh nggak punya. Gini, kalau di film mungkin director, penulis udah bisa tahu oh background story-nya gini-gini. Nah di sini tuh aku kan masuk terus nggak tahu background story-nya seperti apa dan apa. Tapi ternyata aku
secara nggak langsung aku membuat itu sendiri di kepalaku gitu. Jadi si Miska nih kayaknya dulunya SCP-nya tuh gini. Dan ternyata aku segitu cintanya sama karakter ini gitu loh. Tapi juga segitu takutnya sama dia gitu. Jadi ada ritual-ritual yang emang aku gunain juga, misalnya kayak make up akan dituain gitu kan. Terus kayak make up aku sendiri dan lain-lain, bisa aku ngaca gitu kayak Miska datanglah sekarang kayak gitu, kayak ngomong ke sini ke sekarang lo jadi Miska nih gitu. Jadi kayak yang selama seharian ya aku jadi Miska gitu loh. Dan awalnya tuh menyenangkan terus membangun karakter sendiri supaya jadi kayak lebih kaya lah si karakternya ini. Cuman di satu sisi entah mungkin karena aku juga lelah juga kita dengan rutinitasnya, dan ternyata banyak juga serangan-serangan dari luar gitu loh Kak. Banyak sekali itu waktu ya. Dan aku kan belum sadar di usia itu, belum bisa ya balik lagi nggak tahu cara handle, nggak tahu nerima gitu kan. Yang aku tahu waktu itu di Twitter aja setiap kita abis tayangan nih, itu mentionan ke aku masuk banyak banget Kak. Yang benar-benar kayak awalnya kayak Miss kalau ya kata-kata kasar you name it lah ada lah di situ gitu kan, semua ada. Awalnya masih yang oke, sebulan pertama dianggap ini apresiasi lo terhadap acting lo berarti berhasil banget gitu. Tapi kalau itu terus-terusan selama bertahun-tahun, ternyata itu efek juga gitu loh. Maksudnya aku jadi kayak ngerasa ada marahnya. Kenapa gue melakukan sesuatu yang gue cinta, gue bener-bener all out di sini, gue berusaha banget sebaik mungkin, tapi kok lo benci gue ya gitu. Tapi bukan gue sebagai karakter ya, tapi sebagai personal gitu, yang bener-bener Dinda tuh orangnya gini, Dinda udah semuanya kayak fisik, hidungnya kok begini ya, dasar bibirnya begini menyon-menyon, atau gila badannya, semuanya. Dan sampai akhirnya itu kayak jadi jadi kayak virus buat aku sendiri gitu, yang awalnya aku bisa ngetawain, lama-lama jadi kayak secara nggak sadar aku jadi kayak beban tersendiri gitu loh sama itu semua. Kayak misalnya aku kemana ada orang yang jenggut lah tiba-tiba, dan fisik gitu loh, karena emang kita kan jarang bisa menampilkan kita aslinya seperti apa gitu kan. Kalau sekarang Instastory lebih lo aslinya begini, atau apapun lo aslinya begini, beda banget sama sinetron. Kalau dulu mereka benar-benar percaya apa yang mereka lihat di sinetron aslinya begitu gitu. Benar-benar keluar, lo diteriakin, lo diludahin, lo ditarik, lo diceramahin, lo dicakar, ya mereka kan ngelakuin itu gitu loh. Jadi itu yang membuat aku jadi kayak ini gue mesti gimana ya gitu. Cuman akhirnya jadinya aku jadi insecure with yourself. Jadi gila sendiri lah gitu loh. Maksudnya ibaratnya jadi kayak gila sendiri. Akunya jadi kayak tidak bisa mengontrol gitu loh. Ini tuh apa gitu kan. Dan benar-benar yang di lokasi juga waktu itu pun karena aku masih takut untuk mengakui bahwa gue tuh bermasalah loh nih gitu kan. Jadinya mau nggak mau aku ngobatin diri aku sendiri gitu loh, dan itu salah gitu kan. Jadi mau nggak mau aku kayak entah ke alkohol lah, atau ke obat lah, atau ke apalah gitu. Jadi malah jadi kosletnya jadi banyak gitu kan. Makanya aku pas di season ke-4 ke-5 kayaknya waktu itu ya. Aku udah kayak ngerasa udah capek, karena aku sempat beberapa kali, ingat nggak Kak waktu kita yang meet and greet 777 itu aku sempat ngamuk. Ketika aku digiring dari kita habis dari stage terus mau dibawa, terus tiba-tiba itu seingatku ya, terakhir yang aku ingat itu adalah aku tuh dijambak. Terus aku cuma kayak, ibu aku Dinda bukan Miska. Terus abis itu tiba-tiba aku blackout aja. Tari bilang katanya aku nggak mau ngamuk di tengah-tengah itu, dan aku nggak sadar kalau aku udah melakukan itu. Karena kita sempat overprotected to you, karena emang attack-nya lumayan gila fisik ya, dan kebanyakan ke kamu sih. Ada certain moment kita pernah nggak keluarin kamu juga kan, karena kita ngeliat wow this is mad sih, tapi zaman itu emang kayaknya idola itu kuat sekali ya. Karena mungkin balik lagi bener kamu, mereka nggak bisa ngelihat idolanya di manapun platform. Pas kita bikin event baru mereka bisa ketemu langsung. Kalau sekarang kan ya bener kamu TikTok lah dengan Instastory dengan segala macam, you can really connect with your fans. Kalau zaman dulu kan nggak bisa kalau tidak ada acara jumpa fans. Gitu kan. Jadi emang mereka keluarin semua, emang serem. Aku akuin serem banget. Nah, Mama kan sempat almarhum Mama pastinya kan, yang aku selalu berhubungan dekat sekali, selalu menginfokan pokoknya Dinda berhenti karena dia udah gak kuat. Dia udah gak kuat. Aku tuh bahkan sampai gini, sampai waktu itu aku bisa kalau jalan tuh ngedenger orang manggil aku Miska, dan gak ada orang.
aku jalan aku merasa aku diomongin dan nggak ada. Dan itu di otak aku tuh kayak bener-bener yang berisik sekali gitu, yang kayak emang bener-bener ada masanya aku kalau misalnya harus pergi ke mall itu aku pakai iPod gedein, bodo amat orang mau manggil apa, gue jalan aja. Udah pakai hoodie udah nunduk aja udah gitu, bodo amat kok kiri kanan, gue nggak mau denger orang karena aku ngerasa orang tuh ngomong padahal nggak ada. Kata sahabatku tuh kayak lo nggak ada, bahkan ke personal life, ke pacar, ke apa, aku jadi super temperamen. Ya aku emosian orangnya waktu itu. Terus tapi ini makin gila banget. Kalau udah nangis apa udah nggak bisa di stop. Bahkan pernah ada satu adegan sama Siren, aku inget banget sampai detik ini. Aku tuh cuma dikatain, oh Miska kamu tuh kayak kecoa. Kamu tahu apa yang pengen aku lakuin? Aku gemeteran Kak, aku pengen ngejambak si Siren, pengen aku jedotin ke situ Kak. Bener-bener pengen yang kayak pengen aku pukul tau nggak? Karena aku merasa kayak kok lo gitu sih sama Miska gitu loh. Aku juga kayak cinta banget sama karakterku. Aku nggak bisa ngebedain kadang-kadang mana Dinda, mana Miska gitu. Break pun kalau kita dapat break, aku lebih milih di kamar aja, kayak matiin lampu. Udah, terus mama gedor-gedor suruh makan, aku malas aja, kayak diem aja udah. Disuruh, waktu itu akhirnya aku disaktifate Twitterku yang pertama juga, sebelum akhirnya aku balik lagi, karena emang gak kuat. Ini Miska kan kita berjalan selama 4 tahun ya, kalau nggak salah ya, 4 tahun. Setelah itu kan, kamu pasti kan bereksperimen dengan different title next, judul-judul berikutnya. Nah, kebanyakan kamu bermain pasti antagonis. Pada akhirnya sekarang, setelah 2000... waktu itu sempat enggak ya? Sinetron iya. Kalau sinetron iya. Kalau film kan beragam karakter kan. Nah itu bagaimana kamu membedakan atau berusaha untuk membuat karakter kamu di sini ini jangan Miska nih, karena Miska ya udah gitu loh. Itu pasti sulit banget kan gitu kan untuk yang ke next levelnya. Karena buat aku you're very good actor, very good. Mungkin waktu itu setelah Cinta Fitri aku sempat kan Kak, kamu nawarin aku sinetron juga, aku nggak mau karena aku mau off 2 tahun waktu itu, hampir 2 tahun di sinetron gitu kan. Jadi emang bener-bener udahlah gue film dulu lah, nggak ada uangnya deh, atau misalnya teater dulu deh. Yang penting gue secara mental agak tahu lah gimana gitu kan. Sudah gitu emang bener-bener gitu. Ibaratnya ya udah gitu. Jadi emang abis itu sempat kayak 2 tahun nggak ngapa-ngapain, tapi agak lumayan sih abis itu. Akhirnya aku awalnya nggak pengen lagi loh ke sinetron, kayaknya tak dulu deh untuk karakter antagonis. Tapi dengan berjalannya waktu, kayaknya lu nggak bisa gini terus nih. Ini berarti lu kalah nih. Maksudnya lu nggak bisa menghandle diri lo sendiri gitu kan. Jadi kayak pas ditawarin sama salah satu PH untuk karakter antagonis lagi di sinetron, aku mencoba untuk ngambil. Tapi memang pada akhirnya diapain ya gitu. Oh aku cari ke antagonis tapi komedi gitu. Jadi yang emang kita bedain aja lah gitu. Yang secara look pun misalnya beda dan lain-lain. Lebih main-main ke situ. Tapi ternyata sekarang jadi mengasihkan sendiri sih. Karena memang itu tantangan terbesar buat aku sendiri. Gimana caranya membedakan karakter yang hampir sama nih, penjahat, tapi membawakannya beda gitu loh dari yang sebelumnya gitu. Dan selalu kan setiap judul pastilah kamu ada antagonis komedinya lah, ataupun antagonis yang ya tipe kamu is not antagonis yang melotot, that for sure dari pertama ya kan, bukan yang kayak gitu. Aku selalu melihat banyak perbedaan setiap kamu memainkan karakter gitu. Buat aku itu suatu prestasi yang bagus definitely. Iya, terima kasih Kak. Kita ternyata berhubungan more 15 tahun ya. Kamu dari aku segede botol ini enggak ada yang bohong. Jini dong. Dari aku di dalam botol, aduh aku jin. Nah, iya sih. Kita kan sekarang mau bikin nih Din, versi web series Cinta Fitri dengan new versi. Iya. PR aku banget nih mencari Miska. PR ya. Banget. Karena pasti everyone is gonna compare with you gitu kan, dan aku belum nemu sampai sekarang siapa candidates dulu deh, rata-rata candidates gitu yang kira-kira bisa oke lah untuk menjadi Miskanya Dinda. Kayaknya sulit ya mendekati ya, nggak boleh sama. Iya. Justru semua, iya kan? Harus punya identity sendiri. Yes. Tapi kan kamu tahu orang pasti mengcompare kan. Pasti. Karena fenomenal kamu tuh gede banget deh sampai hari ini loh. Iya. Masih ada yang manggil kamu Miska nggak? Oh masih. Strong itu berarti kan? Masih kan? Masih ada orang yang kadang-kadang head comment aku atau DM di Instagram gitu ya. Karena sebelum nonton sinetron aku yang sekarang, tapi manggil aku Miska. Aneh banget. Se-powerful itu kan berarti kan? Masih banyak banget.
sampai detik ini yang hebat gitu sih. Itu emang sesuatu banget. Nah, what do you think? Nggak tahu sih kalau mau sebut nama siapa kira-kira. Siapa ya? Nggak harus sih, maksudnya nggak harus. Miska versiku tuh udah mati ibaratnya gitu. Kalau sekarang kalian buat web series ya harus Miska I know sekarang. dengan Miska versi 2021. Siapa ya? Tapi dengan I know, I think itu beban terberat karena gini, orang pasti akan meng-compare. Which is sah-sah aja orang meng-compare gitu kan. Kalau tokoh protagonis Muda, kan gampang deh. Maksudnya bukan gampang. Tokoh protagonis kan bisa lebih menyamai mungkin. Nggak menyamai sih, mungkin lebih bisa separalel itu jalannya. Tapi kalau Miska sih buat aku berat sih. Siapa ya? Yang muda ya, Kak? Muda pastinya. Muda. Kita pikirin PR buat semuanya ya. Iya bisa sih. Langsung komen, ada sih kayak boleh kalau komen. Saya ada di YouTube komen. Kita masuk ke segmen berikutnya. Cinta. Gitu ya? Oh gitu ya, Kak. Din, Terus pacar siapa sekarang, Din? Gak ada beneran. Jadi sebelum pandemi aku putus. Terus terus kita memasuki era pandemi inilah ya. Semua orang kayak berjauhan. Ya makin sendirian aja aku, makin sulit juga. Semua orang berjauhan. Semua orang berjauhan, so akhirnya ya udah makin gak bisa ketemu orang, makin gak bisa ini. Paling teman-teman lo yang di Instagram apa teman, ya udah gak ada aja sekarang. Tapi yang deketin gak ada? Gak ada juga kayaknya. Pada males. Atau kamu menutup diri banget nih sekarang? Mungkin ya. Mungkin ada yang mencoba, cuman akunya yang udah di-stop duluan. Hai, halo ya, oke, gitu. Gak asik lah pokoknya akunya, Kak. Kamu dari dulu suka begitu sih, Dek. Yang deketin terus kamu standar gitu, plain gitu kan. Aku kurang asik lah aku kalau misalnya kayak dideketin dia. Halo gini-gini, oh ya oke gitu. Emang harus ketemu. Kalau aku bukan tipe yang DM kayak DM-an terus kita ngobrol di chat apa, tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol banyak gitu, atau nggak pernah apa gitu, kayak nggak bisa aja gitu. Walaupun ada beberapa temanku yang kayak begini malah ketemu jodoh ya gitu ya, aku nggak bisa. Tapi dari lingkungan kamu teman-teman ada nggak sih ngejodohin sama si A, ngejodohin sama si B? Aduh. Kamu coba sama ini deh, aku kenalin aku gini, ada nggak? Enggak sih. Enggak juga. Sih. Useless ya teman-temannya ya. Terus nggak ada sih, beneran deh. Kayak nggak ada sih, Kak. Terus nggak mikir juga, nggak mikir yang kayak gue sendirian harus punya pacar atau apa gitu. Emang lagi tidak terlalu mau berhubungan emosi dengan orang lain aja gitu. So you're enjoying your own life. Ya, tiba-tiba harus mikirin perasaannya gimana, nggak enak gue nanti harus kesini. Lu di sana udah makan belum ya atau apa gitu. Aku lagi nggak kesana. Tidak punya energi untuk kesana sih. Jadi lagi. Tapi do you have target in your life? Oke, gue umur segini, aku mau settling down atau aku pengen punya ngebangun suatu keluarga atau emang let it flow aja? Umur 17 punya, sampai umur 21 punya. Tapi setelah lewat itu aku nggak punya. Ya kalau misalnya aku kayak ngomong-ngomong ngaco kayak ya kapan tahun depan apa ya, karena supaya gampang aja orang ditanya kapan tahun depan, kapan umur 27. Sebenarnya sejujurnya aku nggak tahu. Dan aku kayak nggak tahu aja gitu. Nggak pernah terbayang juga gitu loh, maksudnya untuk menikah. Ada kadang-kadang bayangannya cuman 5 menit. Oh gitu. Tapi lebih banyak dari 24 jam. Habis itu nggak kebayangin masalah menikah, berbagi hidup sama orang atau apa tuh masih belum kepikiran gitu. Belum kepikiran sih. Belum sampai detik ini. Dan semakin dewasa jadi makin punya kriteria. Kriteria iya, tapi juga alasan kenapa aku pun belum menikah sampai sekarang, aku makin yakin gitu dengan alasanku gitu, karena aku lebih mau fokus terhadap tanggung jawabku terhadap keluarga gitu. Maksudnya keluargaku masih sangat membutuhkanku gitu, dan ternyata aku orang yang nggak bisa berbagi, multitasking gitu loh, Kak. Maksudnya untuk beberapa, ada yang orang bisa ya lo punya tanggung jawab A, lo juga punya tanggung jawab B gitu. Kalau gue tuh nggak bisa gitu loh, cuman A aja harus fokus gitu. Kalau misalnya ada 2 gitu, nanti satunya nggak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, malahnya aku jadi stres sendiri gitu. Kayak contohnya kuliah deh gitu. Yeah. Aku maksain banget dulu kuliah sambil kerja. Shooting, kuliah. Di satu sisi kalau misalnya aku nggak kerja, aku nggak bisa bayar kuliahku, iya kan? Betul. Tapi aku pengen banget nyelesain kuliah gitu kan. Bertahun-tahun, Kak, sampai akhirnya aku mundur. Memang benar-benar kayak gue udah nggak bisa nih kayaknya.
kayak gue fokus kerja dulu. Tapi sampai detik ini aku masih pengen kuliah suatu saat nanti. Yes, that's buat habisin ya. Iya, pengen punya foto pakai toga aja sih sebenarnya di rumah. Kayak penasaran, walaupun udah seumur ini kan kayak untuk apa juga sih, kan udah lama juga kuliah, cuman kayak pengen aja gitu nyelesain bener-bener. Ini salah satu apa ya di hidup aku yang kayak nggak selesai tuh kuliah gitu. Jadi kayak mungkin ya kapanpun lah nanti aku udah tua, udah agak santai gitu, bisa fokus kuliah, aku pengen kuliah sih gitu. Pernah cinlok nggak? Cinlok? Nggak pernah loh aku. Nah gini, sekarang tuh banyak banget kan dalam suatu sinetron, Nggak pernah. karena ketemu setiap hari perjadiannya. Contohnya juga kita ngomong Shiren Wisnu kan jadian gara-gara syuting gitu kan. Iya. Ada nggak kepikiran? Itu wajar sih. Iya, maksudnya Itu kadang kamu wajar. ada nggak selama ini sampai hari ini dengan banyaknya bertemu dengan nggak lawan ada, main? nggak ada. Sama sekali. Nggak ada, karena memang sahabat-sahabatku juga banyak kan cowok-cowok nih. Mm-mm. Terus aku tahu banget lah gitu maksudnya kehidupan mereka seperti apa. Jadi kadang-kadang kayaknya nggak cocok deh maksudnya untuk berhubungan sama orang yang satu profesi sama aku gitu. Pernah berhubungan sama yang satu profesi, tapi ternyata kayaknya agak kurang ya Kak. Aku nggak bisa, emang harus di luar, ya pun dunianya sama, misalnya seni gitu nggak apa-apa, cuman kayaknya jangan seprofesi gitu. Nggak bisa aku. Tapi yang deketin ada nggak dari seprofesi? Ada aja. Ada aja. Tapi nggak bisa, akhirnya jadi kayak temenan aja, nggak pernah akhirnya. Ada sih satu itu doang dulu. Oh itu doang. Itu doang udah. Satu doang. Satu Kak, udah nggak ada lagi. Abis itu random aja temen lo kayak lo dari mana temen gue yang ini? Itu siapa ya? Ada lah pokoknya si ini gitu. Pokoknya aku suka yang agak random sih cowoknya emang. Oke. Iya. Dari dulu ya. Iya. Kalau nih misalnya ada suddenly orang, gue jodohin Dinda deh. Open nggak dengan hal seperti Ya itu? udah jodohin aja, tapi aku nggak akan, ibaratnya aku mageran ya. Jadi aku nggak bakal ngapa-ngapain juga. Kayak lo mulai duluan apa gimana? Oh ya malas gitu. Lo aja, lo kalau emang lo mau usaha ya silahkan, monggo gitu. Tapi gue seadanya aja usahanya. Kurang ya Kak. Orang kan katanya kalau jodoh tuh harus paling nggak harus di ini ya, diusahakan gitu kan, Betul. dikejar. Nah aku tuh agak kurang ya gitunya ya. Kacau banget Kak. Aduh, masalah percintaan tuh kacau. Dari keluarga, sekarang kan papa ya pastinya. Iya. Ada push nggak ke situ? Karena mungkin tidak ada. Sangat tidak ada. Jadi mama pun sebelum dia meninggal, pesan terakhirnya dia, jangan kamu menganggap bahwa pernikahan tuh adalah suatu keharusan yang harus kamu lakukan sebagai tanggung jawab kamu buat keluarga gitu. Gak apa-apa kalau misalnya kamu merasa belum nemu yang cocok, jangan. Yang penting cari yang membahagiakan. Itu terakhir mama bilang. Jadi lumayan aku ya udahlah gitu. Kalau emang masih buat aku pusing, tidak membuat aku senang, membebani aku, ya sudahlah, bye gitu, ntar aja gitu kan. Jadi ya aku juga nggak buru-buru. Papa juga nggak memburu-buru juga, nggak sih, nggak harus yang kayak lo ayo dong, lo punya anak atau apa, enggak gitu. Kebetulan untungnya kakakku ada 4 orang ya, terus abis itu udah ada anak, jadi sensasi dia untuk mendapatkan seorang cucu nggak harus dari aku gitu loh Kak. Udah ada dari yang. Udah ada, iya. Jadi kayak aku aman-aman aja sih dengan Tapi jangan kelamaan deh. You have to work and do that gitu loh. Jennifer Aniston aja 40 baru punya anak Kak. Iya. Jennifer Aniston, iya kan? Itu gue, itu semua nyamain diri lo sama Jennifer Aniston, hello. No. Itu kayak agak halu ya. Iya nggak sih? Masih banyak yang emang, ngerti nggak? Aku sih ngerasa di umur 20 sih aku nggak siap sih punya anak. Gini, karena aku menganggap kalau misalnya kita punya anak, melahirkan, tanggung jawabnya kan sama makhluk hidup nih. Iya. Iya kan? Ini dunia tuh ngaco banget nih nanti di sana gitu. Lo tanggung jawab lo untuk menyiapkan si makhluk hidup ini nih gimana gitu. Nah aku tuh kayaknya masih nggak tahu aku mesti ngapain. Iya, kayak sama nih orang, kayak tanggung jawabnya terlalu besar gitu loh Kak. Iya, orang sama anjing aja kadang-kadang aku suka masih pusing aja gitu. Masih sama Joko anjingku gitu. Aku punya anak 1, kakinya 4 tapi. Sama ada 2 deng, satu lagi Budi, kelinci. Oke. Kakinya 4 juga. Kecil ya. Itu di rumah dua-duanya? Dua-duanya di rumah. Jadi itu anakku. Itu aja kadang-kadang aku juga kayak ini sendiri gitu loh. Yang kita tahu lifespan-nya dia jelas gitu kan, nggak sampai 20 tahun gitu kan. Kalau ini yang lifespan-nya bisa sampai tua kan lebih luar biasa tanggung jawabnya. Betul. Nah, mungkin aku tidak dianugerahi kemampuan
itu belum seperti teman-temanku. belum bukan tidak Iya ya, belum mungkin. iya belum Mungkin. Aduh. keluarga dan perjuangan Dinda. Kita semua tahu kan selama ini, terutama aku sih tahu banget dari awal kita bareng ya Dek. Ya. Itu kamu berjuang, bekerja pastinya untuk keluarga. Ya. Selama ini dan until today. Ya. Ya kan, for you like family is number one. Ya. Itu appreciate banget. Maksudnya makanya thanks God. Insya Allah juga rezeki kamu gak pernah putus ya Dek. Amin. Dengan kita memikirkan keluarga. Ya. Itu awalnya gimana tuh Dek? How you manage all this yang everything is family? Bisa seperti itu? Awalnya waktu aku di usia belasan dan ternyata aku harus dihadapkan sama situasi lu harus membantu keluarga dan diri lo sendiri untuk mendapati apa yang lo inginkan atau mencukupi kehidupan lah, atau untuk bertahan hidup lah gitu. Itu ada marahnya Kak, pasti. Karena aku merasa gue pengennya tuh sekolah aja kayak teman-teman gue, dibayarin sama keluarganya, lulus aman, gak usah mikirin harus kerja, harus ini gitu kan. Pasti iya, cuman ya dengan berjalannya waktu ya untungnya mama sama papa memberikan pengertian yang luar biasa gitu loh. Mereka memberikan support juga yang luar biasa karena mereka tahu keterbatasan mereka gitu kan. Termasuk sama papa sih gitu, maksudnya dia selalu bilang kadang-kadang pintu rejeki keluarga itu nggak pernah tahu kita dari mana, ya kan. Nggak harus di otak kamu mikir kakak kamu yang laki-laki berarti dia harus yang menopang ekonomi keluarga, dia yang harus bertanggung jawab. Kalian semua tuh sama, ibaratnya gitu. Maksudnya ya semuanya manusia gitu. Ketika kamu yang lebih dianugerahi atau diberikan kemampuan untuk menjadi tulang punggung keluarga lah istilahnya gitu kan, ya kamu jangan merasa berat gitu loh, karena semua setara gitu loh, kita semua setara. Bukan berarti kamu harus merasa oh gue perempuan terus harusnya kakak gue nih yang laki-laki yang ngasih ke keluarga gue, enggak gitu. Dengan pemahaman itu yang membuat aku jadi tidak pernah merasa berat sedikit pun ketika aku harus bekerja untuk keluarga gitu loh, karena memang itu sih yang ditanamin sama papaku gitu loh ke aku sendiri. Jadi ya, sekarang prioritas apapun itu ya keluarga gitu loh. Jadi gitu kadang-kadang masalahnya, kadang-kadang kita apalagi khususnya ya beberapa perempuan yang kadang merasa kalau ya ini tuh harusnya tanggung jawab laki-laki nih, masalah finansial, masalah apa, ya nggak gitu juga gitu, ibaratnya lo sama gitu, ibaratnya gitu aja sih. Cuman itu sih yang akhirnya aku temukan untuk lebih meringankan. Kayak ngerasa ya gimana sih Kak, selama ini kan kita di Indonesia selalu hidup dengan pemikiran seperti itu gitu loh. Betul. Iya kan? Iya kan? Pokoknya laki-laki yang harus jadi kepala keluarga, bertanggung jawab, tapi ternyata kan enggak. Kadang-kadang situasinya enggak bisa selamanya seperti apa yang lo pikirkan seperti itu gitu loh. Dan emang seharusnya sih menurut aku idealnya enggak gitu. Mau siapapun yang bekerja ya enggak apa-apa. Cuman ya itu sih pemahaman itu proses juga Kak. Enggak dari awal. Betul. Dari awal kakak tahu lah aku segimana sulitnya gitu. Maksudnya aku termasuk pribadi yang pemberontak banget gitu. Sangat, kan iya. Misalnya kayak gue nggak suka nih kayak gini, nggak ideal nih menurut gue saat itu gitu, saat remaja ya aku berontak aja, ya aku ngelakuin satu hal yang ini aja, yang nggak ngikutin peraturan aja gitu. Aku kan nakal banget ya Kak dulu Kak. Gitulah maksudnya ya ada masa-masa itunya lah gitu maksudnya. Tapi ya akhirnya ya itu sih yang paling apa ya, menurut aku membuat aku jadi nggak merasa ini beban gitu. Apalagi setelah mama nggak ada. Setelah mama nggak ada juga itu mengubah hidupku luar biasa sih. Setelah mama nggak ada, aku jadi kayak lebih menghargai keluarga dan orang-orang terdekat aku sih gitu. Maksudnya jadi lebih benar-benar attach ya. Banget Kak. Banget. Ternyata itu sih ya, maksudnya konsep kehilangan orang tua tuh sesuatu yang lo tahu itu bakal terjadi, mau dipersiapin segimanapun, tapi ketika itu terjadi di ternyata kita nggak segampang itu loh ternyata gitu loh. Shock banget. Maksudnya orang kalau bilang kedukaan itu namanya luka tuh bakal hilang dengan berjalannya waktu. Bullshit menurut aku gitu. Karena memang kita terbiasa sama rasa sakitnya aja. Lukanya akan tetap ada gitu loh. Iya, jadi kayak ya gitulah. Jadi itu lumayan
lumayan membuat aku jadi lebih semangat lagi sekarang gitu dengan kondisi seperti sekarang, apalagi juga papa sakit sekarang, ya kan, maksudnya beberapa tahun ke belakang papa didiagnosa cancer dan lain-lain. Jadi buat aku jadi sekarang udah nggak apa, gue ntar dulu, gue pokoknya berjuang, gue kerja aja selagi ada ini, sikat gitu kan. Walaupun misalnya kayak lo kok stripping terus sih, lo nggak kangen film gitu misalnya apa gitu, ya gimana, sekarang gue dapetnya itu apa ya Kak, maksudnya kepercayaan, kesempatan tuh sulit kan. Jadi ketika aku mendapatkan ini, gue dapet sinetron, ya udah gue maksimalin aja deh di sini gitu loh. Walaupun mungkin gue pengennya lagi kangen film atau apa gitu, ya nggak apa-apa. Sekarang gue maksimalin di sini buat nabung gitu loh. Yes, definitely. Itu yang aku bilang kan, rezeki dan karena kamu juga everything is family, ya selalu ada jalan. Tapi itu Kak, maksudnya sekarang tuh aku jadi kayak mungkin apa ya, jadi menyadari bahwa kebahagiaanku tuh ternyata tidak sejelimet itu loh. Maksudnya kebahagiaanku tuh cuman segampang aku pulang ke rumah ngelihat orang tuaku, keluargaku aman dan bahagia, itu aku udah bahagia sekali. Maksudnya selama ini kan lo nyari kebahagiaan jauh-jauh gitu kan, lo traveling kemana, lo menganggap itu kebahagiaan lo banget, atau lo beli barang apa, lo apa, kejauhan ternyata gitu, nyarinya tuh kejauhan, tapi lo nggak ngelihat di just in front of you. Iya gitu, sesimpel itu aja, kayak udah tenang gitu. Ternyata itu yang membuat lebih bahagia gitu. That's lebih tenang ya. Lebih gampang hidup ya, walaupun hidup bukan gampang sih. Pesan itu, Din, mungkin pesan untuk teman-teman ya, lihat perjuangan kamu, mungkin apa ya mungkin sedikit. Aduh, aku kurang wise ya orangnya. Gimana ya? Hah? Pesan apa? Atau mungkin ya tetap struggle, tetap kuat dalam setiap. Sekarang sejujurnya aku juga bukan orang yang sekuat itu sih. Maksudnya aku juga orang yang melihat dunia tuh, di hidup tuh bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Apa ya? Dan gimana ya Kak? Maksudnya aku sendiri juga agak bingung nih pertanyaan berat kamu satu ini. Ya udah. Nggak, apa pertanyaan kamu tadi? Yang paling terakhir. Bagaimana pesan? Ya. Pesan buat. Ya mungkin tentang pekerjaan, tentang keluarga. Ini aku aja orang yang paling takut sama masa depan, asal kakak tahu. Hal yang paling aku takutkan di hidup ini adalah masa depan, karena aku sebel banget. Kita nggak pernah tahu, suka dikejutin sama hal-hal yang. Flow aja ya. Dulu aku tuh hidup ya hari ini, sekarang agak mending sih, hari ini dan bulan depan. Oke. Hari ini dan bulan depan ya. Jadi agak lebih panjang. Apa ya? Mungkin ya berjuang aja. Kalau let it flow pastinya. Ini klise sih ya, coba untuk hidup tuh perjalanan dan pembelajaran sih. Jadi coba untuk belajar dan terus berjalan. Gitu aja. Okay. Jalan terus. Jalan terus. Mau pasti. Gimana ya, jalan aja kita terus. Semua harus jalan terus. Gak boleh give up, yang pasti. Apa? Never give up. Give up boleh lah sedikit-sedikit. Wajar dong Kak, manusia. Iya wajar. Iya, Kakak pernah give up gak? Pernah. Iya dong. Ada lah, kita ada dong. Fase-fase ada itu kayak ada. ini hidup ini seperti apalah gitu. Kayak yang sebel banget sama hidup, tapi ya nggak apa-apa. Istirahat bentar nggak apa-apa, bisa jalan lagi. Setuju. Nggak usah buru-buru, tapi yang penting maju. Jaga pace aja. Ini kok kayak lebih kayak ini ya. lebih kayak pelari. Bukan kayak ya enggak kayak ini coach kehidupan. Cukup. Gitu. Kurang ini. Gak apa-apa, udah bagus banget semuanya. Mungkin orang yang semuanya kangen sama Dinda sudah bisa terobati hari ini. Thank you so much. Semoga terobati atau makin luka setelah nonton ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment kami. Thank you so much for today. Thank you Kak. Thank you semuanya.